Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Bianavisa dengan NIM 66702300037, kelas D Ilmu Pemerintahan 2023. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem politik di Indonesia pasca pemilihan presiden. Karena mungkin temanya itu pemilihan presiden yang sebenarnya sangat-sangat mengundang partisipasi dalam kontestasi pemilihan umum tahun 2024 ini, itu partisipasi masyarakatnya jauh lebih banyak dibandingkan pada periode sebelumnya. Dari pemilu 2019, pemilu 2024. Nah, yang dalam kacamata saya memang dalam kontestasi pemilu tahun 2024 ini memang lebih banyak partisipasinya karena dipenuhi atau didominasi oleh partisipasi dari generasi Z, karena mereka ini kan termasuk saya itu merupakan pemilih pemula yang baru pertama kali memilih dalam pemilu 2024 ini, makanya partisipasinya itu jauh lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Nah, berbicara tentang partisipasi masyarakat atau partisipasi publik, banyak ahli politik yang mengatakan bahwa memang partisipasi masyarakat di dalam proses politik, dalam sistem politik itu memang sangat penting. Misal dari Michelsen pada tahun 2011, beliau menawarkan demokrasi, bentuk demokrasi yaitu representatif demokrasi atau demokrasi perwakilan, di mana dalam setiap pengambilan keputusan itu dibutuhkan kooperasi warga negara atau partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Kemudian ahli politik yang selanjutnya memberikan pandangan adalah Zapansky dan Manju pada tahun 2008. Ternyata memang menurut ahli politik yang satu ini memang memberikan pandangan bahwa bentuk-bentuk dari partisipasi masyarakat dalam proses politik atau dalam proses pengambilan keputusan itu bisa berupa masukan, tanggapan, waktu, tenaga, dan sumber daya lainnya yang memang berpotensi untuk membantu pemerintah itu mengambil keputusan. Itu mungkin beberapa kategori yang bisa termasuk ke dalam partisipasi masyarakat itu sendiri menurut Zapansky dan Manju pada tahun 2008. Di sini dalam kontestasi pemilu 2024 yang termasuk ke dalam kategori partisipasi masyarakatnya itu sendiri adalah masukan dan tanggapannya. Karena banyak sekali, tidak sedikit dari masyarakat itu memberikan tanggapan, apalagi di sosial media mengenai pemilihan umum tahun 2024 ini. Makanya bisa dikatakan bahwa pemilu 2024 ini banyak partisipasinya. Nah, menurut John Locke juga bahwa partisipasi masyarakat itu bentuk corak perjuangan untuk mereka bisa membantu sistem politik di Indonesia ini tuh lebih berfungsi. Karena dalam teori sistem politik itu sendiri, sistem politik itu memiliki fungsi integrasi dan adaptasi terhadap masyarakat, di mana sistem politik yang menjadi suatu tubuh itu terdapat organ-organ yang memang masyarakatnya ini tuh memiliki peran yang besar di dalam sistem politik itu sendiri. Walaupun memang penggerak dari sistem politik itu adalah pemerintah, adalah lembaga-lembaga yang seperti kita tahu menurut Montesquieu, trias politika, yang lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, di dalam kontestasi pemilu 2024 ini tentunya lebih difokuskan kepada pemilihan presiden, karena presiden ini memiliki peran yang besar ya teman-teman dalam sistem politik kita dan dalam proses politik.
karena presiden ini merupakan kepala eksekutif, kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, yang dimana mereka juga ikut berkontribusi dalam pengambilan keputusan legislatif, dimana memang peran dari presiden ini tuh sangat mendominasi atas keputusan ketiga lembaga tersebut, ketiga lembaga yang terdapat di trias politika itu. Dalam eksekutif, pastinya presiden memberikan perintah kepada eksekutif yang lain seperti kementerian, menteri, atau gubernur, wali kota, dan sampai yang terakhir itu kepala desa. Kalau berbicara di legislatif, maka presiden juga ikut dalam mendiskusikan terkait pembuatan undang-undang, kemudian pengesahan undang-undang oleh legislatif tentunya, teman-teman. Apalagi dalam pengesahan itu pastinya dalam membuat undang-undang, legislatif pasti berunding dengan presiden dan membutuhkan tanda tangan dari presiden untuk mengesahkan undang-undang tersebut. Makanya di sini partisipasi masyarakat terhadap kontestasi pemilihan presiden pada tahun 2024 itu sangat besar, teman-teman. Karena begitu besarnya peran presiden di dalam kehidupan politik di Indonesia, maka dari itu sudah bagus bahwa partisipasi masyarakat itu memang harus besar dan kalau bisa jauh lebih besar dan lebih melek terhadap politik. Nah, mungkin sistem politik di Indonesia kita pada tahun 2024 ini banyaknya memang partisipasi masyarakat masih belum banyak yang mengerti tentang bagaimana politik ini, bagaimana sistem politik kita di Indonesia ini semestinya berjalan. Banyak ketimpangan-ketimpangan yang memang mereka menggunakan hak untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan, yang itu misalnya pada saat sebelum pemilihan umum ada ajuan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi, yaitu Partai Solidaritas Indonesia ya, pertama kali memberikan ajukan gugatan, yaitu penggantian atau perubahan batas umur untuk calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu batas usia yang tadinya calon kandidat itu semestinya minimal berusia 40 tahun karena memang untuk menjadi presiden yang memegang semua peran di dalam 3 lembaga trias politika itu memang sudah harus memiliki pengalaman dan kematangan atau pemahaman yang sangat matang untuk bisa menjalankan peran yang besar tersebut, teman-teman. Tapi Partai Solidaritas Indonesia ini tuh mengajukan gugatan bahwa harus ada perubahan batas usia, yaitu 35 tahun, agar kaum muda atau kaum milenial yang belum mencapai usia 40 tahun itu bisa gitu untuk masuk. Nah, itu sistem politik Indonesia di negara kita sebelum pemilihan presiden saja sudah memang sudah bentrokannya nepotisme oleh ketua Mahkamah Konstitusi pada saat itu, yaitu paman dari Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon kandidat pada saat itu. Dia yang lolos gitu untuk bisa menjadi calon kandidat ke pilihan presiden. Nah, kemudian bagaimana paskanya? Bagaimana setelah pemilihan presiden pada tahun 2024 itu berjalan? Nah, ternyata banyak sekali putusan-putusan oleh lembaga sebagai organ dari sistem politik kita itu mengeluarkan putusan yang kontroversial, teman-teman, yang sekiranya banyak sekali pertentangan, adapun yang pro, adapun yang kontra gitu. Tapi mungkin kebanyakan yang kontroversial karena mungkin sudah tidak percaya dengan
apalah, yaitu nepotisme, kemudian melanggar etika, yang mengedepankan primordialisme atau bahkan hubungan darah. Nah, jadi ada putusan MK nomor 166 PUU XXI 2023, yaitu penghapusan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4% untuk pemilihan umum tahun 2029. Nah, ini merupakan putusan Mahkamah Konstitusi yang menuai kontroversial. Kenapa? Karena pada saat pasca pemilihan umum tersebut, Partai Solidaritas Indonesia itu tidak mencapai angka 4% untuk masuk ke Senayan atau mendapatkan kursi di parlemen. Nah, itu menuai kontroversial karena Ketua Partai Solidaritas Indonesia pada saat itu, Kaisang Pangarep selaku adiknya Gibran Rakabuming Raka ini menjadi ketua umum, diangkat ketua umum setelah 3 hari mendaftarkan diri menjadi kader dari partai tersebut. Kemudian pasca pemilihan Presiden 2024 ini juga banyak menuai kontroversial, dari yang dimana Presiden kita Bapak Presiden Joko Widodo pada saat itu, saat masa kampanye beliau ikut serta dalam kampanye, yaitu dengan menunjukkan jari yang memberikan dukungan kepada anaknya. Nah, di situ menuai kontroversial juga nih teman-teman. Makanya sistem politik di negara kita pada saat pemilihan presiden ini tuh memang banyak sekali bahan sorotan publik ya, banyak sekali yang memberikan tanggapan, banyak sekali masyarakat yang akhirnya berpartisipasi dalam setiap berita yang diunggah tentang pemilihan presiden itu. Dan pada saat itu Ketua Komisi Pemilihan Umum akhirnya menanggapi soal Bapak Jokowi yang mau ikut berkampanye. Nah, ternyata memang di dalam undang-undang kampanye untuk presiden itu diperbolehkan, tetapi tidak berhubungan darah. Tapi Ketua Komisi Pemilihan Umum pada saat itu menanggapi bahwa Bapak Jokowi boleh berkampanye tapi harus meminta izin kepada Bapak Presiden terlebih dahulu. Nah, itu juga yang membuat masyarakat memberikan banyak sekali tanggapan. Jadi sistem politik di Indonesia ini sangat berwarna ya pada saat pemilihan presiden tahun 2024, karena banyak sekali tanggapan dari masyarakatnya. Jadi itu sangat menurut masyarakat banyak yang berpikir bahwa aneh gitu. Jadi maksudnya Bapak Jokowi harus meminta izin kepada dirinya sendiri gitu. Pokoknya banyak sekali kontroversial yang terjadi pasca pemilihan presiden tahun 2024 ini, karena ya didepankan oleh Gibran Rakabuming Raka selaku anak sulung dari Bapak Presiden Joko Widodo ini mencalonkan diri menjadi wakil presiden. Nah, kemudian hasil recount dari Komisi Pemilihan Umum akhirnya dicetuskan bahwa ternyata hasilnya itu sama, tidak sama persis, tetapi hasilnya sama-sama menunjukkan bahwa pemenangnya adalah pasangan calon kandidat nomor 2. Nah, yang berarti real count menunjukkan bahwa pemenang dari kontestasi pemilihan presiden tahun 2024 itu adalah Bapak Prabowo Subianto dengan wakilnya Bapak Gibran Rakabuming Raka. Nah, setiap periode pemilihan presiden pasti
calon kandidat yang kalah itu pastinya mengajukan gugatan, dan itu memang termasuk ke dalam hak demokrasi ya, karena mungkin kalau misalnya dirasa tidak adil atau dirasa kurang jujur atau dirasa ada yang salah dengan sistemnya, itu boleh mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi yang mempertanggungjawabkannya. Apalagi pada saat awal saya menjelaskan itu kan terdapat kecurangan, ada dugaan kecurangan dari Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan Gibran Rakabuming Raka untuk maju menjadi calon wakil presiden tahun 2024. Nah, di sini sistem politik Indonesia akhirnya berhubungan, bahwa lembaga eksekutif dengan lembaga yudikatif ini berhubungan, yaitu dimana calon kepala eksekutif, calon kepala negara, dan calon kepala pemerintahan atau calon presiden ini mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi. Cukup ruwet karena ternyata partisipasi masyarakat masih banyak yang mau ikut, yang mau berkontribusi dalam memberikan tanggapan, masukan kepada hal-hal yang terjadi pasca pemilihan presiden tahun 2024 ini ya, termasuk terdapat kata-kata yang mungkin seperti kalau misalnya ya, kalau sudah kalah ya udah sih gitu, nggak usah diajukan ke MK lah, ribet. Nah, itu banyak sekali tanggapan yang diberikan kepada di media sosial dalam unggahan berita bahwa Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, kemudian Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD ini mengajukan gugatan ke MK kalau misalnya pemilihan presiden tahun 2024 ini harus diulang. Nah, itu banyak sekali tanggapannya dari masyarakat, terutama netizen yang menjadi orang yang aktif di dalam media sosial. Nah, padahal selama periode sebelumnya, dalam periode sebelumnya, dalam kontestasi pemilihan presiden tahun 2024 itu memang calon kandidat yang dinyatakan kalah oleh real count di Komisi Pemilihan Umum itu memang rata-rata mengajukan gugatan ke MK juga, bahwa ini ada yang curang atau ada yang tidak jujur, atau ya masih dirasa kurang pas gitu loh sama hasil real count oleh Komisi Pemilihan Umum. Padahal pada periode sebelumnya kandidat yang menang ini juga mengajukan ke Mahkamah Konstitusi bahwa ada yang curang atau ada kecurangan di dalam proses penghitungan suara. Nah, dalam pengajuan putusan MK yang pada akhirnya dikeluarkanlah pengumuman putusan MK bahwa Mahkamah Konstitusi itu menolak gugatan dari Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Walaupun memang mungkin menurut kedua kandidat pemilihan presiden ini tuh dirasa ada kecurangan dalam proses penghitungan suara, makanya mereka mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Namun pada akhirnya semua terlihat damai ya teman-teman. Bahkan ketika disorot wajah dari dua kandidat tersebut terlihat sudah ikhlas terkait hasil putusan MK tersebut. Nah, yang saya pikirkan mengenai sistem politik kita ke depannya setelah
Bapak Prabowo Subianto dengan Bapak Gibran Rakabuming Raka ini menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2024 sampai dengan tahun 2029, itu pasti akan ada perubahan mengikuti dari visi misi yang dibawa atau mungkin program kerja yang dibawa waktu pada saat kampanye. Misalnya yang paling terkenal itu kan makan siang gratis. Nah, mungkin adakah penambahan dari sistem politik di negara kita itu, mungkin Kementerian Makan Siang atau Kementerian Pangan, Teknik Pangan, kan itu mengikuti dari program kerja yang dibawa oleh Presiden. Nah, jadi menurut saya sistem politik di Indonesia kita pasca pemilihan presiden 2024 pastinya akan ada perubahan. Itu nanti yang kedepannya. Tapi kalau misalnya saat ini pasca pemilihan presiden 2024 ini memang sedikit ruwet karena ada drama dari Mahkamah Konstitusi yang terkait gugatan dari kedua calon tersebut. Seperti itu. Nah, terima kasih. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.